Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita, Agama yang Bersinar. Buku renungan ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi ini suatu undangan bagi masing-masing kita, supaya kita datang kepada Kristus, supaya kita dapat memancarkan akan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua, kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, dalam memperingati berkat-Nya. Ayatnya terdapat di dalam Imamat 23 ayat 39 dan 40. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanammu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Ya, jadi ini mengenai memperingati berkat-Nya Tuhan. Bagaimana Tuhan kita yang penuh dengan kasih itu selalu memberikan kita berkat-berkat yang harus kita syukuri tentunya setiap hari. Adalah baik bagi umat Tuhan pada zaman sekarang ini mengadakan satu perayaan pondok daun, suatu peringatan yang penuh kesukaan akan segala berkat Tuhan kepada mereka. Sebagaimana Bani Israel memperingati kelepasan yang telah diadakan Tuhan bagi leluhur mereka, dan pemeliharaannya yang ajaib terhadap mereka selama pengembaraan mereka dari Mesir. Demikian pula kita dengan penuh kegembiraan harus mengingat berbagai jalan yang telah diadakannya untuk membawa kita keluar dari dunia ini dan dari kegelapan kepalsuan ke dalam terang anugerah dan kebenarannya yang indah. Ya, jadi ini nasihat firman Tuhan yang indah bagi masing-masing kita. Ya, bagaimana perayaan pondok daun ini kembali lagi mengingatkan kita untuk bersuka cita di dalam berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mengingat kembali bagaimana penyertaan Tuhan untuk kita. Ya, begitu pula dengan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang keluar dari perbudakan mereka. Mereka sebenarnya harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena mereka dilepaskan dari perbudakan itu. Ya, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel walaupun mereka mengikuti akan kebenaran Tuhan, tetapi mereka juga tidak luput dari kesalahan-kesalahan mereka. Mereka sudah melihat begitu banyak ya mujizat-mujizat yang Tuhan berikan bagi mereka. Tapi kita lihat betapa tegar tengkuknya mereka. Ini adalah suatu peringatan, pelajaran untuk kita, supaya apapun yang kita sudah terima dari Tuhan, kita boleh syukuri itu. Hal-hal yang terkecil yang Tuhan berikan untuk kita, biarlah kita boleh bersyukur. Karena itulah satu-satunya jalan untuk kita tetap merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di sini dikatakan demikian pula kita dengan penuh kegembiraan harus mengingat berbagai jalan yang telah diadakan Tuhan untuk membawa kita keluar dari dunia yang penuh dengan kegembiraan yang sesaat atau yang fana. Tapi pada saat kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, disitulah kita akan merasakan kebahagiaan yang kekal sampai selama-lamanya, walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi kita ingat bahwa itulah yang harus kita jalani, karena kita masih hidup di dunia ini.
Hari Raya Pondok Daun itu bukan hanya bersifat memperingati, tetapi juga adalah suatu lambang. Hari raya itu bukan hanya menunjukkan ke belakang kepada pengembaraan di padang gurun, tetapi sebagai pesta penuaian. Perayaan itu memperingati dikumpulkannya hasil-hasil bumi dan menunjuk ke depan ke hari yang terakhir di mana akan diadakan satu pengumpulan yang terakhir bila mana Tuhan panen itu akan mengirimkan penuai-penuainya untuk mengumpulkan lalang bersama-sama untuk dibakar dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Ya, jadi inilah bagaimana di sini menggambarkan bahwa pada akhirnya nanti Tuhan akan mengumpulkan umat-umatnya. Mereka akan dipisahkan dari lalang-lalang itu, dari setiap orang-orang yang jahat itu, yang tidak mau membuka pintu hati mereka untuk Tuhan. Maka di sini mereka akan dicampakkan dan akan dibakar. Dan Tuhan akan mengumpulkan gandum atau umat-umatnya yang percaya itu ke dalam lumbungnya. Jadi ini suatu pelajaran bagi kita. Suatu pelajaran yang indah. Supaya kita boleh terus meminta akan bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan. Supaya kita tidak salah melangkah di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi bila mana umat tebusan Tuhan dengan selamat akan dikumpulkan ke dalam Kanaan Semawi selama-lamanya terlepas dari perhambaan kutuk di bawah mana sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Mereka akan bergembira dengan satu kesukaan yang tak terlukiskan dan penuh dengan kemuliaan. Ditulis di dalam Alfa dan Omega, jilid 2 halaman 160 sampai 162. Ya, jadi inilah bagaimana Tuhan kita mengingatkan kembali kita sebagai umat-umatnya yang hidup di detik-detik kedatangan Tuhan ini. Untuk terus berjaga-jaga, untuk terus berwaspada. Ya, untuk terus datang kepada Kristus. Sehingga kita boleh diberikan kekuatan untuk tetap berdiri di dalam prinsip kebenaran Tuhan. Ya, kita sudah tahu bersama bahwa Yesus sudah datang ke dunia ini. Dia sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan teladan yang indah itu dia sudah berikan untuk masing-masing kita. Biarlah kita juga mau mempraktekkan setiap karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Walaupun itu sangat sulit. Walaupun itu sangat susah. Ya, tetapi inilah perjalanan bersama Tuhan itu. Perjalanan yang tidak gampang tentunya. Pada saat kita menjalankan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, disitulah kita akan melihat bagaimana tuntunan Tuhan yang begitu luar biasa selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan di dalam setiap apapun yang kita lalui. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ya, dia panggil mereka walaupun mereka sibuk, walaupun mereka bekerja. Tetapi pada saat mereka dipanggil, suara itu seakan-akan masuk ke dalam diri mereka, ke dalam jiwa mereka. Bahwa inilah panggilan yang harus saya ikuti di dalam kehidupan saya. Sehingga pada saat mereka mengikuti Yesus, mereka tidak memikirkan apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, di mana mereka harus tinggal. Tapi mereka tetap fokus bahwa inilah Mesias itu, bahwa inilah Sang Juru Selamat itu yang akan menyelamatkan mereka. Yang akan memberikan mereka suatu pelajaran yang berguna di dalam kehidupan mereka. Disinilah kita diajarkan untuk selalu sedia pada saat panggilan itu datang kepada kita. Biarlah kita katakan, Bapa, inilah aku. Pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kerinduan bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau
terus menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Kita mau bekerja sama dengan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kehidupan kita. Ya, karena waktunya sudah sangat singkat. Tidak ada waktu untuk kita bermain-main lagi. Tidak ada waktu untuk kita berleha-leha lagi. Tetapi kita harus fokus di dalam suatu pekerjaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sehingga kita dapat melakukan itu dengan sepenuh hati kita. Walaupun hal-hal yang terkecil yang Tuhan berikan untuk kita. Kalau kita setia dan bertanggung jawab, di situ Tuhan akan melihat hati kita dan Dia akan memberikan kita tanggung jawab yang lebih lagi. Sehingga pada saat kita sudah sampai di ujung jalan sana, kita akan melihat bahwa betapa luar biasanya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Jadi pada saat kita memperingati akan setiap berkat-berkat Tuhan, biarlah kita dapat mengingat kembali bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita dari awal sampai sekarang ini. Itu adalah suatu mujizat yang luar biasa yang Dia berikan bagi masing-masing kita. Dikatakan, tetapi bila mana umat tebusan Tuhan dengan selamat akan dikumpulkan di dalam Kanaan semawi, selama-lamanya akan terlepas dari perhambaan kutuk itu. Ya, karena Dia sudah menyiapkan suatu tempat yang indah bagi kita, itulah janjinya. Janji yang pastinya Dia akan tepati untuk kita masing-masing. Biarlah di dalam setiap apapun di dalam kehidupan kita mau menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Biarlah kita mau keluar dari kegelapan kepalsuan. Kita dapat datang di dalam terang anugerah Tuhan itu. Sehingga kita dapat membedakan mana hal yang benar yang harus kita lakukan dan mana hal yang salah yang harus kita jauhkan di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing dimanapun kita berada. Biarlah kita boleh melakukan yang terbaik, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ya, bukan untuk diri kita, ya, tetapi bagaimana kita dapat memancarkan itu kepada orang lain, sehingga orang lain itu akan melihat, ya, sinar kebenaran terpancar dari kehidupan kita masing-masing. Ya, jangan kita mengandalkan diri kita karena kita manusia yang lemah. Tapi biarlah kita terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Dia yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk terus melangkah hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Bila mana tantangan itu datang kepada kita, masalah itu datang kepada kita, biarlah kita terus mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Disitulah kita merasa bahwa diri kita tidak layak, bahwa kita memang harus betul-betul mempunyai hubungan yang baik dengan Bapa kita yang ada di surga. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.